Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya sudah saya praktekkan bagaimana cara kita membuat kelas virtual ataupun kelas jarak jauh di Canva ya teman-teman. Sedangkan kali ini akan saya lanjutkan bagaimana cara kita mengundang siswa-siswa kita menjadi anggota kelas yang sudah kita buat. Jadi nanti seperti ini teman-teman. Di kelas kita bisa mengundang siapa yang akan masuk ke anggota kelas ataupun siapa siswa-siswa anggota kelas kita. Di sini kita bisa melihat untuk anggota kelasnya ini sebagai pelajar itu emailnya ini, dan ini. Dan kita sebagai pemilik atau pengajar. Dan nanti kita juga bisa membuat kelompok-kelompok kelas ya teman-teman. Jadi di menu grup ini kita bisa mengelompokkan anggota kelas menjadi beberapa kelompok. Seperti ini misalnya kelompok A, kelompok B, dan seterusnya. Dan fungsi kita mengelompokkan atau membuat grup di anggota kelas adalah ketika kita mau membuat tugas kelompok, kita jadi lebih mudah karena sudah kita buat kelompok-kelompok di kelas kita. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkahnya, tonton terus video ini sampai selesai. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi Canva for Education. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui video-video saya mengenai Canva for Education, teman-teman bisa lihat di playlist saya dengan nama playlist Canva for Education. Di playlist ini berisi mengenai tutorial tips dan trik seputar aplikasi Canva for Education. Selain itu, teman-teman juga bisa melihat playlist saya yang lainnya seperti akun belajar ID seputar AKM, tutorial Word, tutorial Excel, tutorial Google Form, media pembelajaran seputar teknologi, dan lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya dan nyalakan notifikasi loncengnya agar mengetahui pemberitahuan video terbaru dari saya. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Untuk mengundang anggota kelas ataupun siswa di virtual kelas yang kita buat di Canva, pertama-tama kita harus masuk dulu ke akun Canva kita ya teman-teman. Di sini saya masuk menggunakan akun saya yang belajar ID. Setelah masuk, kita harus memastikan kita berada di kelas apa. Caranya kita ke sebelah kanan atas ini kita klik. Di sini kita berada di kelas 5B. Kalau di sini kita mempunyai banyak kelas, maka di sini akan nampil banyak kelas dan tinggal kita klik saja kelas berapa yang akan kita masuki. Setelah kita masuk di beranda kelas, ini kelas 5B, kita klik saja kelas 5B. Setelah itu untuk mengundang siswa ataupun anggota kelas, kita langsung saja ke menu orang. Oh ya teman-teman, apabila teman-teman Canva-nya masih menggunakan bahasa Inggris, teman-teman bisa merubahnya menjadi bahasa Indonesia. Di video sebelumnya saya sudah membuatkan tutorial untuk merubah bahasa di Canva menjadi bahasa Indonesia. Nanti link videonya akan saya lampirkan di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan saja. Untuk mengundang kelas, di sini kita mempunyai banyak pilihan ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan tautan atau undang melalui kode, atau kita juga bisa mengimpor anggota dari Google Classroom, ataupun kita bisa memasukkan satu persatu menggunakan email. Apabila kita ingin mengundang menggunakan email, maka kita tinggal tulis saja emailnya masing-masing di sini. Setelah dituliskan di sini, lalu nanti kita klik kirim undangan. Di sini akan saya praktekkan adalah bagaimana kita mengimpor anggota kelas dari Google Classroom. Maka saya langsung saja klik impor Google Classroom. Oh ya teman-teman, syarat untuk mengundang kelas
dengan metode import dari Google Classroom adalah email yang kita gunakan di Canva sama dengan email Google Classroom kita ya teman-teman. Seperti ini. Saya coba buka dulu Google Classroom saya. Ini di Google Classroom saya ada satu kelas namanya kelas 5. Coba kita buka. Di kelas 5 saya mempunyai anggota ini ya teman-teman. Jadi ada 4 anggota atau 4 siswa. Kita bisa mengimpor 4-4-nya melalui menu yang tadi. Impor dari Google Classroom. Setelah kita klik impor dari Google Classroom, di sini kita memilih kelas yang akan kita impor anggotanya. Karena di Google Classroom ini namanya kelas 5 dan hanya ada satu kelas, di sini saya pilih kelas 5. Lalu klik impor. Maka untuk nama-nama siswa dari Google Classroom ini 1, 2, 3, 4 akan otomatis nampil di sini, di kotak ini ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Lalu kita klik kirim undangan. Lalu ada notifikasi 4 undangan terkirim. Setelah itu coba kita buka dari email siswa kita. Misalnya ini email siswa saya. Jadi setelah kita undang siswa kita untuk masuk di kelas Canva, maka siswa kita akan mendapat email seperti ini teman-teman. Jadi Anda diundang ke kelas. Lalu ketika siswa kita menyetujui undangan, siswa kita harus mengeklik ini, gabung ke kelas. Lalu di sini lanjutkan sebagai email yang terdaftar. Maka siswa kita sudah masuk ke kelas yang kita buat ya teman-teman. Di sini ini akun siswa kita. Coba kita buka kelas dari akun kelas siswa kita, maka di sini siswa kita bisa mengetahui misalnya folder apa yang sudah dibuat oleh guru, lalu bisa juga mengetahui anggota kelas lainnya. Seperti ini misalnya. Jadi ada anggota ini telah diundang dan ini telah diundang. Ini pemiliknya atau gurunya. Di sini ada status perannya juga, siapa pemiliknya, siapa pelajarnya atau siswanya, dan siapa namanya. Coba kita pindah ke akun guru. Di sini di akun guru, guru juga bisa mengetahui siapa-siapa saja siswa yang sudah mengkonfirm undangan masuk kelas ya. Di sini misalnya ini yang email ini telah diundang tapi belum confirm, yang ini sudah konfirmasi, dan yang email ini sudah konfirmasi. Di sini coba saya konfirmasi semua untuk anggota kelas bagi siswa. Dan kalau semua siswa sudah masuk atau konfirmasi undangan kita, maka di sini akan nampil semuanya sudah masuk. Sudah tidak ada yang menunggu konfirmasi. Nah, setelah seperti ini, kita sebagai guru juga bisa mengelompokkan anggota kelas atau siswa-siswa kita menjadi grup atau menjadi kelompok-kelompok siswa. Caranya kita masuk saja ke grup. Lalu di sini kita bisa membuat kelompok siswa atau grup siswa. Jadi misalnya ini saya ada 4 siswa, akan saya buat 2 kelompok. Jadi nanti ketika saya akan membuat tugas kelompok, saya sudah mengelompokkan siswa sesuai kelompoknya masing-masing. Cara membuat kelompok atau grup siswa kita di kelas virtual Canva, kita masuk ke menu grup. Lalu di sini kita buat grup. Lalu kita isi nama grupnya misalnya. Lalu di sini kita tuliskan anggota grupnya, misalnya saya ketikkan saja nama ini. Lalu saya tambah lagi misalnya, lalu buat grup.
maka sudah terbuat kelompok A atau grup kelompok A. Lalu kita bisa membuat kelompok lain. Caranya sama, buat grup, lalu kita tulis nama grupnya, lalu kita klik buat grup. Maka bisa kita lihat untuk grup B ini anggotanya terdiri dari ini dan ini. Ini sudah masuk, ini statusnya menjadi anggota, lalu kita yang membuat kelompok ataupun grup statusnya menjadi administrator. Kita kembali lagi ke grup. Jadi di sini grupnya sudah nampil ya. Jadi ada kelompok A dan grup kelompok B. Dan di akun siswa juga bisa melihat dia masuk ke kelompok mana. Coba saya buka akun siswa. Ini misalnya saya buka grup. Jadi saya misalnya di sini sebagai siswa tahu bahwa saya masuk ke kelompok A. Lalu di kelompok A itu terdiri dari anggotanya siapa saja. Saya sebagai siswa juga bisa melihatnya. Caranya tinggal klik saja, lalu di sini kita bisa mengetahui teman kita yang masuk dalam satu grup dengan kita. Jadi seperti itu ya teman-teman. Bagaimana cara kita mengundang siswa di Canva. Dan untuk video selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana apabila kita sebagai seorang guru membuat tugas untuk siswa-siswa kita, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Oh ya, bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.